jika saat kami mula ragu dengan Kau ya Allah, tolonglah maafkan kami. Yakinkan pada jiwamu, semakin banyak engkau berzikir, dampaknya semakin tenang hatimu. Jadi kalau sedang gelisah, zikir, bukan update status. Ingat ya, karena mengupdate status, mencurahkan pada media sosial tidak menghilangkan kegelisahan dan tidak menyelesaikan masalah. Untuk nggak mengabulkan keinginan kita, nggak mungkin nggak dikabulkan, pasti. Kenapa saya bilang pasti? Allah sendiri mengatakan, ujibu da'watad da'i idza da'an. Kalau ada yang berdoa sama aku aku pasti akan ngejawab. Pasti dibalas sama Allah SWT. Cuman balasnya Allah apa? Kadang dibalas dengan yang sama persis dengan yang kita minta, kadang dibalas dengan yang lebih baik dari yang kita minta. Yang enggak dikasih yang sebaliknya, yang buruk dari yang kita minta. Nggak mungkin. Kalau nggak sama, lebih baik. Antara dua itu. Kalau Anda ingin memulai usaha sehebat apapun, walaupun nggak ada modal, nggak ada apapun, hal pertama, modal terbaik yang Anda mesti lakukan adalah berprasangka baiklah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Positive thinking kepada Allah. Allah sudah janjikan kepada saya, maka saya akan memenuhi apa yang Allah perintahkan, dan akhirnya Allah memberikan apa yang dijanjikan. Betul ya? Kalau Anda memulai dengan perasaan yang baik, yang positif, nanti Allah akan angkat Anda berada di puncak seperti Sayyidah Hajar naik ke atas bukit itu. Betul ya? Ternyata sholat itu satu-satunya wasilah ibadah yang disebutkan dalam Al-Quran untuk langsung memohonkan semua kebutuhan yang kita rasakan. Nabi kata, nak tahu kawan tu baik ke dah, tengok di rumah dia baik tak dengan ahli keluarga dia baik tak dengan ibu dan ayah dia baik tak dengan adik-beradik. Di era digital saat ini, perkembangan teknologi dan media sosial sangat pesat. Media digital telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, terutama bagi generasi muda. Hampir semua aktivitas, mulai dari belajar, berkomunikasi, hingga mencari hiburan, dilakukan melalui internet. Kondisi ini membuka peluang besar bagi dakwah untuk berkembang melalui media digital. Dakwah adalah kegiatan mengajak kepada kebaikan dan menyampaikan ajaran Islam. Jika dahulu dakwah lebih sering dilakukan secara langsung, seperti di masjid atau majelis taklim, kini dakwah dapat dilakukan melalui berbagai platform media sosial. Inilah yang disebut dakwah di era digital. Salah satu media dakwah yang populer adalah YouTube. Melalui YouTube, dakwah dapat disampaikan dalam bentuk ceramah, kajian Islam, atau video edukatif dengan durasi yang lebih panjang. Kelebihan YouTube adalah kontennya bisa ditonton ulang kapan saja dan menjangkau penonton dari berbagai daerah. Selain itu, TikTok juga menjadi sarana dakwah yang efektif, khususnya bagi remaja. Dakwah di TikTok biasanya dikemas dalam bentuk video singkat, padat, dan menarik. Pesan dakwah disampaikan secara sederhana, misalnya melalui nasihat singkat, potongan ayat Al-Quran, atau pesan motivasi Islami. Instagram juga berperan besar dalam dakwah digital. Melalui fitur seperti Feed, Story, dan Reels, pesan dakwah dapat disampaikan dalam bentuk gambar, video pendek, maupun kutipan inspiratif. Instagram cocok untuk menyebarkan pesan kebaikan secara visual dan mudah dipahami. Sementara itu, Twitter digunakan sebagai media dakwah berbasis tulisan singkat. Melalui tweet, thread, atau kutipan singkat, pengguna dapat menyampaikan nasihat, pengingat ibadah, serta pesan moral yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Dakwah di Twitter biasanya bersifat ringkas namun memiliki dampak luas. Dakwah di era digital memiliki banyak manfaat, di antaranya jangkauan yang luas, mudah diakses, dan sesuai dengan perkembangan zaman. Namun, dakwah digital juga memiliki tantangan, seperti penyebaran informasi yang tidak benar dan perbedaan pendapat yang dapat menimbulkan konflik. Oleh karena itu, dakwah harus disampaikan dengan bijak, santun, dan berdasarkan sumber yang terpercaya. Sebagai generasi muda, kita memiliki peran penting dalam dakwah digital. Kita bisa memulai dari hal sederhana, seperti membagikan konten positif, menulis pesan kebaikan, dan menggunakan media sosial secara bertanggung jawab. Dengan demikian, media digital dapat menjadi sarana dakwah yang membawa manfaat dan pahala.